Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi ternyata bukan alumni UGM? Mengejutkan sekali. Beredar sebuah kabar bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bukanlah seorang insinyur dari lulusan UGM. Hal ini diunggah lewat akun Facebook milik Wirmarda Adri, ditulis oleh Yani Bertiana. Dia menuliskan bahwa Joko Widodo ini bukanlah lulusan UGM. Bahkan dari tulisannya, dia mengungkapkan kejanggalan yang ditemukan berkaitan dengan kesarjanaan dari suami Iriana ini. Dia pun juga menilai sarjana Joko Widodo dalam menempuh pendidikannya di UGM, jurusan kehutanan ini dibuat tersamar oleh semacam konspirasi. Tidak hanya itu saja, pemilik akun Facebook dari Wirmarda Adri ini mengungkapkan keraguan mengenai Joko Widodo sebagai alumnus UGM di Fakultas Kehutanan yang diantaranya sebagai berikut. Mengapa hanya gambar Joko Widodo yang berada di halaman ini? Mengapa foto teman-temannya seangkatan tidak ada? Mengapa foto itu menggunakan baju kotak-kotak? Kapan foto Jokowi dengan baju kotak-kotak dipasang pada halaman itu? Perhatikan pula NIU beliau ada 9 digit. Kemudian lihat halaman teman seangkatan Jokowi, di mana hanya Jokowi satu-satunya yang memiliki gambar, sedangkan semua teman seangkatannya tidak ada satupun yang memiliki gambar. Kemudian ada pula lihat profil teman seangkatan atas nama Didi Prihananto, angkatan 1980 tanpa gambar mahasiswa. Nomor induk universitas hanya 5 digit, sedangkan Jokowi 9 digit. Dan tahun lulusnya 1989. Apakah ada yang kuliah selama 9 tahun di perguruan tinggi negeri? Mengapa nomor induk universitas banyak yang jumlahnya cuma 5 digit dan yang lain memiliki 9 digit? Dan mungkin ini yang saya nilai sangat fatal dalam sistem administrasi. Mari juga buka link di mana nomor induk universitas atas nama Agatha Susilowati memiliki 9 digit. Bandingkan dengan link berikut, di mana nomor induk universitas atas nama orang yang sama yaitu Agatha Susilowati memiliki NIU dengan 5 digit. Bagaimana mungkin satu mahasiswa memiliki 2 nomor induk universitas yang berbeda? Apakah ini sebuah kesalahan administrasi atau memang ada hal lain yang disembunyikan? Lalu di mana acara dukungan alumni? Di Jakarta ataupun di Jogja? Lihat petikan kalimat ini. Saat ini kita haus terhadap pemimpin yang bisa diteladani. Jokowi ini capres yang jatuh dari langit. Kami yakin mampu menjalankan amanahnya. Katanya, apa yang bisa diteladani dari Jokowi? Lalu mengapa tidak ada foto momentum Jokowi dengan teman-temannya kalau mereka ini mengadakan reuni? Lalu apakah berita ini untuk menutupi sesuatu? Dan benarkah ini adalah video teman seangkatan? Mengapa hanya 11 detik dan sangat singkat? Padahal ini momen kenangan bagus. Kalau memang video ini benar adanya. Lalu apakah video ini memiliki momen lain dan bukan momen bersama teman seangkatan? Ya, kami juga menemukan informasi yang sangat aneh. Di berita ini ada Hardanto, teman kuliah Jokowi, naik sepeda motor bersama Jokowi dan terjatuh saat menuju Sarangan dari Tawangmangu. Mengapa cerita jatuh dari motor ini ada 2 versi, yaitu yang pertama, sosok Jokowi di mata temannya di fakultas. Sedangkan di berita lainnya, Jokowi jatuh dari sepeda motor dengan nama temannya Rio Samekto, teman seangkatan saat menuju pulang ke Solo. 2 kejadian dengan 2 orang berbeda tapi kejadiannya sama, yaitu tergelincir dari motor. Apakah masuk akal ataupun kebetulan? Ataukah hanya cerita karangan untuk membingkai bentuk yang palsu? Mengapa tidak ada satupun gambar sahabatnya saat kuliah? Apakah memang sebenarnya berita tersebut dengan 2 cerita tergelincir itu tidak membuat Anda mengeritkan dahi? Aneh. Jadi guys, menurut kalian ini informasi yang merupakan fakta atau bagaimana? Apakah kalian yakin Jokowi itu merupakan alumnus UGM?
Bisa jadi Jokowi akan menghadapi 3 gelombang aksi. Kasus pencarian kesalahan HRS dengan target penahanan dan proses peradilan akan menciptakan gelombang aksi dari FPI, Massa 212 dan juga pendukung HRS lainnya. Aksi massa akan datang pada setiap sesi proses, mulai kepolisian, kejaksaan sampai dengan pengadilan. Berita aksi memenuhi media dalam dan juga luar negeri. Isu penzaliman pun juga mengemuka sejalan dengan militansi tinggi peserta aksi. Keriuhan pun tercipta. Gelombang aksi kedua adalah buruh yang belum puas dengan pengundangan Omnibus Law. Agenda aksi pun juga akan terus berkelanjutan. Kerugian pada penciptaan stabilitas politik dan perusahaan yang terdampak akibat seringnya aksi. Produksi pun akan jeblok pada banyak perusahaan. Dampaknya pengusaha bisa gulung tikar atau turut menekan pembatalan Omnibus Law yang dinilai telah membuat sial tersebut. Gelombang potensial ketiga adalah bangkitnya massa bereaksi RUU HIP dan BPIP yang sinyal dari DPR adalah pemaksaan RUU untuk masuk agenda prolegnas prioritas 2021. Perlawanan atas penyelundupan nilai-nilai kiri pada RUU HIP membangun solidaritas umat Islam yang anti komunis atau mewaspadai bangkitnya PKI. Gelombang perlawanan ideologis bukanlah masalah kecil. Temanya strategis, membela ideologi Pancasila. 3 ledakan ini awalnya tentu dapat dikendalikan, akan tetapi jika spirit perjuangan menguat, maka seperti biasa, dalam pergerakan politik dimanapun berujung tak terkendali. Gerakan perubahan politik dan desakan untuk mundur presiden merupakan satu keniscayaan. Perasaan sama pada rakyat tak akan reda oleh penangkapan atau penekanan. Represivitas hanya sebab dari perubahan yang lebih cepat. Pemerintahan Jokowi sebenarnya sangat-sangat rapuh. Ada faktor lain yang menyulitkan keajekan dari pemerintahan. Kondisi keuangan negara yang semakin ambyar, rakyat yang jenuh dengan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang tidak konsisten dan tak jelas arah, serta konflik global Amerika Serikat-China yang diundang untuk hadir meramaikan dinamika politik domestik. Kini, polisi dan TNI cukup mampu terkendali secara baik. Namun bukan mustahil perkembangan politik ke depan akan terjadi pembelahan. Pemihakan pada rakyat terbentuk secara gradual atau mungkin lebih cepat. Pemerintahan Jokowi diharapkan arif menimbang cara menangani perbedaan dalam masyarakat. Jangan arogan atau sekedar mengandalkan kekuatan aparat untuk membungkam. Api kejengkelan rakyat itu sulit diredam dengan alat paksaan. Ada fase-fase tak peduli dengan rambu-rambu protokol. Situasinya pun akan semakin sulit. Segera kembali untuk berbenah diri, membangun iklim dialogis dan konsensus. Bukankah kandungan sila-sila Pancasila merupakan filosofi, metodologi, dan solusi bagi masalah yang dihadapi bangsa dan juga negara? Jokowi tentu menyadari bahwa dirinya adalah figur yang tidak hebat-hebat amat, karena perlu antisipasi atas kekuatan rakyat yang dipastikan amat-amat hebat.